Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di YouTube channel aku. Nah, di video kali ini saya akan sedikit mempresentasikan tentang materi dari mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan, yang mana dalam video kali ini yang akan saya bahas yaitu tentang konsep dari administrasi pendidikan. Nah, yang pertama yaitu adalah konsep administrasi, di mana konsep administrasi ini diambil dari pendapat Husaini Usman yang menyatakan bahwa administrasi itu adalah proses mengelola atau proses pengelolaan sumber daya 7M plus 1I, yang mana 7M plus 1I itu adalah man, kemudian money, setelah itu metode, mesin, material, marketing, dan minute atau waktu. Nah, serta satu I yang artinya adalah informasi. Nah, kesemuanya, keseluruhan sumber daya itu harus dikelola secara sedemikian rupa sehingga nantinya dapat dimanfaatkan secara tepat, efektif, dan efisien. Itu menurut pendapat dari Husaini Usman. Nah, kemudian yang kedua yaitu adalah pengertian dari administrasi itu. Nah, secara bahasa, administrasi itu berasal dari kata "ad" yang artinya intensif, kemudian minister yang artinya adalah membantu dan melayani. Nah, dalam prakteknya, administrasi itu disebut dengan administrator, yang artinya adalah pihak-pihak atau orang-orang yang melakukan atau memberikan pelayanan prima kepada orang lain. Itu adalah pengertian dari administrasi. Kemudian dalam prakteknya administrasi dan manajemen itu adalah sama, namun secara spesifiknya ternyata memiliki perbedaan. Nah, apa aja sih perbedaannya? Nah, sebenarnya mirip ya, namun ada perbedaan. Nah, dalam administrasi ini dia orientasinya non-profit orientation. Artinya dia tidak mencari keuntungan. Sedangkan yang manajemen ini orientasinya profit orientation, yang artinya dia itu mencari keuntungan. Gitu. Nah, perbedaan lainnya dalam praktiknya administrator itu disebut sebagai leader atau pemimpin, di mana yang leader itu seperti yang kita ketahui dia bersifat melatih dan mengarahkan gitu. Dia misalkan kalau ada pekerjaan tertentu dia akan menyebut dengan kata kita, bukan saya. Misalkan seperti ini, berkat kerjasama kita, bukan saya. Sedangkan yang manajer itu lebih ke bos, dimana seperti yang kita tahu kalau bos itu lebih sering memerintah, lebih sering ingin berkuasa gitu kesannya. Jadi itu adalah perbedaan spesifiknya dari manajemen dan administrasi. Kemudian yang selanjutnya yaitu adalah tujuan dari administrasi pendidikan. Untuk apa sih adanya tujuan administrasi pendidikan itu? Apa kegunaannya serta manfaatnya? Nah, administrasi pendidikan itu manfaatnya adalah yang pertama, terwujudnya proses belajar mengajar yang bermakna. Jadi dengan adanya administrasi pendidikan diharapkan nantinya proses belajar mengajar itu lebih efektif dan lebih bermakna. Kemudian yang kedua yaitu siswa itu bisa aktif dalam mengembangkan dirinya, mengembangkan potensi yang ada pada dirinya. Bisa dikembangkan dalam pendidikan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah memiliki kompetensi manajerial, artinya kemampuan mengelola. Kemudian yang selanjutnya yaitu tercapainya tujuan pendidikan dalam suatu sekolah. Setelah itu teratasinya masalah-masalah dari mutu pendidikan. Kemudian perencanaan pendidikan yang lebih bermakna, yang lebih efektif, yang lebih relevan dan akuntabel. Kemudian yang terakhir yaitu bisa nantinya memunculkan citra yang positif di kalangan para lulusan-lulusan gitu. Kemudian yang selanjutnya yaitu adanya
fungsi dari manajemen pendidikan, di mana fungsi dari manajemen pendidikan ini disebutkan oleh Hersey dan Blackhart. Oleh Hersey dan Blackhart itu, fungsi manajemen pendidikan ada fungsi planning, organizing, controlling, dan motivating. Ada 4 fungsi dari manajemen pendidikan. Yang selanjutnya yaitu masuk sedikit ke masalah profesi. Konsep dari profesi itu sebenarnya tidak semua pekerjaan adalah profesi. Namun profesi itu sudah pasti pekerjaan. Nah, profesi ini dalam bahasa Inggris yang artinya adalah mengakui adanya pengakuan dan adanya menyatakan mampu untuk melakukan sesuatu. Sedangkan profesi ini adalah pengertiannya nih, profesi ini adalah suatu pekerjaan yang mana dalam melaksanakan tugasnya itu harus memerlukan keahlian, teknik-teknik tertentu, dedikasi yang tinggi, yang mana keahlian-keahlian itu didapatkan melalui pendidikan dan pelatihan-pelatihan khusus dalam waktu yang lama. Kayak misalkan kita mau jadi guru, tentu kita akan melakukan pendidikan dulu dalam waktu kurang lebih 4 tahun gitu ya. Atau dokter gitu, harus melakukan pendidikan dalam waktu yang lama, tidak sebentar. Nah, kemudian profesi ini memiliki ciri-ciri tertentu, yaitu yang pertama adalah memiliki fungsi sosial di masyarakat. Kayak misalkan dokter memiliki fungsi tentunya di masyarakat, yaitu menyembuhkan masyarakat yang sakit. Kemudian yang kedua menuntut keahlian, itu baru dinamakan profesi. Kemudian yang ketiga didukung oleh disiplin ilmu tertentu. Kalau misalkan dokter, tentu disiplin ilmunya yaitu ilmu-ilmu tentang kedokteran. Kemudian memiliki kode etik, seperti guru misalkan memiliki kode etiknya sebagai guru gitu. Nah, sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.